Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zidna ilma. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, hari Ahad tanggal 17 Syawal 14 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2023. Saya diberikan kesempatan oleh Allah kembali bisa menemani, bisa ngancani, bisa baturi Bapak sekalian di malam hari ini. Ini malam spesial. Awal pertemuan kita, tak lupa kami dari pengurus Berkah Indonesia dan juga dari atas nama para ustadz dan ustadzah di Berkah Indonesia menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di Ramadan, yang wajibnya, yang sunnahnya, puasanya, semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita disampaikan kembali di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa yang kami hormati para sesepuh di Berkah Indonesia. Di sini ada Pak Bambang Hari, ada Pak Sumarsito, ada yang sepuh-sepuh siapa nih? Pak Bambang Hari, Pak Sito. Kalau Pak Jatmiko itu masih muda beliau. Pak Jatmiko ya, dan juga teman-temannya lain, ya kan? Kepada pengurus yang sekarang bisa hadir, Pak Yudi Widianto, dan juga pada Pak Rendra, Pak Iwan Hambali, sekarang beliau sedang berjuang di proyek beliau gitu ya. Semoga mudah urusannya. Dan tak lupa kepada guru kita, Ustadz Riko Supiadi yang sudah stay di studio. Dan kepada para asatidzah yang bisa hadir, dan juga kepada peserta, semua peserta dari belahan bumi dimanapun berada, dan juga tak lupa kepada guru kita, ustadz kita, Bapak Kiai Muhammad Nurul Anwar di studio beliau, di rumah beliau. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan. Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan acara kita, yang poin yang pertama adalah pembukaan. Yuk kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang berikutnya kita akan dengarkan bersama-sama tilawah atau tasmi' dari surah Az-Zumar ayat 71 sampai 75 sampai akhir surat Az-Zumar. Silakan dibuka mushafnya bagi jamaah sekalian. Didengarkan, dihayati betul-betul surat yang dibaca, yang akan ditasbihkan oleh guru kita, Ustaz Riko. Silakan. Surah Az-Zumar, ya kan, Az-Zumar. Surat yang ke berapa itu? Berapa, Ustaz? 39. Ya, 39 ya.
ke-9. Ayat 1 sampai selesai. Silakan disimak. Jadi hayati pada Ustadz Piko, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk
tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Riko dan juga Pak Rindra yang sudah membacakan, mentasmi'kan dan juga membaca terjemah dari surah Az-Zumar ayat 21 sampai 75. Dan kita minta pada Allah, semoga Allah kelak memasukkan kita semuanya ke rombongan-rombongan yang dimasukkan ke surga. Dan kita minta pelindung pada Allah supaya kita tidak digiring ke rombongan ke neraka Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari pengurus berkah Indonesia yang pada malam ini akan disampaikan oleh bagian keuangan dari Berkah Indonesia, Bapak Yudi Widayanto. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Terima kasih Ustaz Sam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna barto. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi muslihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah hingga hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah akan kita segera mulai. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di akhir zaman. Perkenanan kami mewakili pengurus akan menyampaikan beberapa hal. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para asatidz, para guru-guru kita yang telah dengan sabar hingga hari ini masih mendampingi kita dalam belajar tahsin dan ilmu. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Nurul Anwar yang telah berkenan juga mengisi kajian perdana kita setelah libur ini. Nanti kita akan simak motivasi dari beliau, semoga menambah semangat kita dalam ilmu. Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Pertama, tadi sudah sampaikan Ustadz Sam, tapi boleh saya secara pribadi dan mewakili pengurus karena masih Syawal ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, ibadah puasa, sedekah dan sebagainya, dan Allah pertemukan kelak kita dengan bulan suci Ramadan di tahun depan dengan kondisi lebih baik lagi.
Kemudian seperti informasi yang telah disampaikan sebelumnya lewat grup WhatsApp ya, bahwa insya Allah mulai hari besok Senin proses belajar mengajar BMI akan kita segera mulai, tentunya dengan jadwal yang kembali seperti semula dan akan diawali seperti biasa dengan kajian pekanan Ahad malam. Kemudian yang terakhir tidak lupa saya pribadi dan teman-teman serta para studi juga, kita menata kembali niat kita agar apa yang kami lakukan, kita lakukan belajar menurut ilmu ini ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian terus tetap semangat dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam menurut ilmu. Dan seperti tadi yang sampaikan Ustadz Anwar dan terjemahan dalam surat Az-Zumar ayat berapa tadi ya. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah kumpulkan kita saat ini dalam BMI. Semoga Allah kelak kita semoga Allah kelak kumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi tidak lupa kami sampaikan pada para peserta muhsinin yang selama ini telah menginfakkan hartanya sehingga bisa membantu proses belajar mengajar di PM ini bisa berjalan hingga saat ini yang tidak terasa ya. Hampir 3 tahun. Dulu pertama itu tanggal 15 Mei kalau nggak salah, tanggal 15 Mei 2020, sekarang udah 7 Mei 2023. Ini semua karena Allah berikan kemudahan bagi kita, istimewa kita, agar apa yang kita lakukan, terutama pengurus dan para asid, kami hanya sebagai apa ya istilahnya melayani lah. Beliau saya menyampaikan kami melayani, monggo semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermuara dengan baik dan menjadi ladang amal kita semua. Demikian kami akhiri. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Yudi Widayanto yang telah dengan sabar selama ini mengatur, mengelola keuangan dari peserta Berkah Indonesia. Yang saya bisa eksis ini berkat beliau. Buat beliau ya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya ubahnya nambah apa enggak ya? Enggak ya. Alhamdulillah enggak. Mudah-mudahan amanah-amanah ini Allah berikan pahala berlipat ganda buat beliau dan keluarga, diberikan kesehatan, diberi keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita akan sama-sama menyimak materi kita pada malam hari ini. Ini materi yang luar biasa. Yuk kita simak dengan baik. Bagi peserta mohon di mute dimatikan ininya ya. Di ini ya. Sehingga kita bisa fokus untuk nyimak apa sama beliau, yaitu apa judulnya Pak? Ada yang ingat nggak? Judulnya apa judulnya? Judulnya apa judulnya? Lupa saya juga ya. Maksimal berbekal untuk kehidupan bahagia kekal, insya Allah ya. Ini akan sampaikan beliau kepada guru kita Ustadz Anwar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, silakan Ustaz. Ya, salah. Ya, jelas suara saya. Sip. Wah, mantap. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajjina min khizyi yaumin azim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak, Ibu semua yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berkumpul untuk sama-sama mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengaji akan membuat hati tenang dan mengkaji ayat-ayat akan membuat hati terang. Perpaduan antara tenangnya hati dan terangnya pikiran adalah produktivitas amal dalam hidup kita, sehingga kita akan semakin maksimal dalam memahami prioritas kehidupan kita, memahami kewajiban dan yang sunnah, dan kemudian yang fardu ain dan fardu kifayah, yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang waktunya sangat tidak lama tetapi dampaknya sangat lama, dan ujung perjalanan kita hanya dua, yaitu surga dan neraka. Dan Allah mengatakan di surat Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Dan adapun orang-orang yang bahagia itu tempatnya adalah di surga. Maka mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang terus mengokohkan keimanan kita kepada Allah, saling tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menuntun, saling menasehati, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia, bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang materi kita, ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah bekal, yang kedua adalah bahagia. Saya akan memberikan dua syawahid ya, atau dua fenomena yang ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ketika ada orang akan melakukan satu perjalanan berdharma wisata, atau yang paling baru kita rasakan adalah suasana mudik, yang waktunya tidak lama, ternyata perlu persiapan yang cukup lama. Bahkan ketika orang ingin menikmati pemandangan indah di puncak, dan kemudian dikoordinir oleh teman-temannya menjadi satu rombongan dengan iuran yang telah ditentukan, maka tanggal yang telah ditentukan itu semuanya berupaya untuk menyiapkan bayaran yang akan dibayar. Maka semuanya bekerja keras, kemudian menabung, bahkan kemudian mengorbankan sebagian keinginannya. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, orang-orang yang mampu mengumpulkan uang disetorkan, maka dia akan mendapatkan kursi keberangkatan di bis yang disepakati. Sedangkan orang-orang yang tidak cukup tabungannya, maka dia harus bersabar untuk keberangkatan berikutnya. Ketika berangkat, maka mereka bisa menikmati suasana pemandangan indah yang dituju. Katakanlah puncak, ya, dengan pemandangan eksotisnya. Subhanallah, mereka menikmati pemandangan begitu luar biasa, berbahagia dan bergembira. Dan saat orang menikmati pemandangan yang indah, maka sulit bagi mereka walaupun lelah untuk memejamkan mata atau tidur. Kenapa? Karena mereka ingin menikmati keindahan. Bahkan mungkin sebagian mereka lupa pada tidur.
Hanya saja waktu untuk menikmati keindahan itu sangat terbatas. Mulai terbit matahari, waktu maksimumnya adalah sampai sore, karena ketika malam suasana telah berubah menjadi gelap, dan ternyata itu pun hanya 2-3 hari. Setelah itu mereka bekerja lagi. Subhanallah, persiapan bekal untuk perjalanan yang hanya 3 hari ini itu sekian lama. Dan menikmatinya cuma beberapa jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kita ke dunia untuk bekerja, untuk beramal. Dengan waktu yang sangat pendek dibanding waktu akhirat, perbandingannya 1,5 jam dengan waktu akhirat. Dan kemudian kita akan menikmati kenikmatan selamanya, yang tidak ada rasa kantuk, ya, yang tidak akan pernah ada kotoran. Semua bisa dinikmati. Bahkan kemudian sebagian mereka begitu dikasih kenikmatan oleh Allah di akhirat nanti, itu begitu dahsyat, ingin dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk melakukan ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Karena mereka baru menyadari balasannya begitu luar biasa. Tetapi kemudian waktu telah lewat, dunia telah berubah, dan Allah telah mengambil kembali buminya dan mewarisinya. Dan kemudian Allah telah memberikan balasan kepada orang yang pernah berbuat baik maupun buruk di dunia. Sehingga kemudian ahli surga dengan kenikmatannya selamanya, dan kemudian ahli neraka selamanya dengan azabnya. Maka ini menjadi renungan kita bersama. Ya, dalam perjalanan hidup kita ini, sebenarnya kemanakah kehidupan kita ini akan bermuara? Apakah merancang cita-cita yang begitu luar biasa, yang ujungnya adalah tidak dinikmati sama sekali? Sebagian orang terwujud keinginan dunianya, tapi sebelum sempat dinikmati harus dikubur di kuburnya. Atau sebagian orang yang masih berjuang untuk mewujudkan apa yang diinginkan, tapi kemudian belum ada yang terwujud, harus dikubur di kuburannya. Maka kuburan ini adalah menjadi akhir perjalanan dunia dan awal perjalanan akhirat. Dan banyak mengubur cita-cita. Subhanallah. Maka perlu kita sadari bahwasanya keberadaan kita di dunia itu bukan kehendak kita, kehendak Allah. Maka kemudian Allah memberikan aturan untuk kita, sehingga kemudian kita tidak boleh berasumsi, berpersepsi, apalagi sampai tingkat halusinasi. Kita harus betul-betul menggunakan referensi. Sama dengan keberadaan kita di perusahaan. Waktunya tidak lama. Dan ketika kita sudah di perusahaan, itu keinginan perusahaan. Untuk kepentingan perusahaan. Dan kita sangat nurut dengan perusahaan. Jadi suruh datang jam berapapun kita datang. Kemudian dimulai kerja jam berapapun kita akan ikut. Bahkan kemudian ketika diajak lembur pun kita ikut. Bahkan tidak ada yang protes. Padahal perusahaan tempat kita bekerja tidak pernah menjamin kebahagiaan kita. Dan perusahaan tempat kita bekerja tidak akan pernah peduli apakah kita selamat di akhirat atau tidak. Subhanallah. Maka kemudian Allah memberikan pesan kepada setiap kita untuk menyelamatkan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian orang berasumsi tentang kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan itu adalah tujuan dari seluruh lelahnya umumnya manusia. Jadi ketika manusia bekerja dari pagi sampai sore, kemudian menyekolahkan anak setinggi-tingginya, kemudian mereka berjuang habis-habisan, itu target yang mereka inginkan adalah 2. Yang pertama, mereka ingin bahagia. Yang kedua, mereka ingin sejahtera. Kebahagiaan itu ada pada tenangnya hati, sejahtera itu ada pada cukupnya materi. Tapi ternyata yang terjadi, ada orang yang tidak pernah merasakan ketenangan. Bahkan kemudian walaupun materinya sudah melimpah, tidak pernah merasakan kecukupan. Subhanallah, dan terus mencari dan mencari. Yang ada tidak sempat dinikmati, yang tidak ada terus dicari. Subhanallah. Sehingga apa yang terjadi kemudian?
dihadapkan pada hakikat yang sebenarnya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepadanya kematian, diminta kepada Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihah, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh fima taraktu, yang dulu aku tidak kerjakan. Kata Allah, kalla. Sekali-kali tidak seperti yang diinginkan atau dipersepsikan. Innaha kalimatun huwa qailuha, saat mengatakan kembalikan aku ke dunia, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya adalah alam barzah yang menghampar sampai hari kiamat. Subhanallah. Maka oleh karena itu, di sini pentingnya tuntunan, bimbingan, dan juga lingkungan. Karena Rasulullah sampai wafatnya dibimbing oleh Jibril. Kemudian mereka, ya, para sahabat melanjutkan perjuangannya, membimbing para tabi'in, terus sampai tabi'ut tabi'in, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ini adalah menjadi pewaris para nabi, penerus risalah para nabi. Maka kemudian kita perlu belajar kepada para ulama dan memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan ulama-ulama akhirat. Ulama yang akan menuntun, membimbing kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbicara tentang as-sa'adah, yaitu kebahagiaan, yang merupakan bagian dari upaya dan perjuangan yang dilakukan setiap orang di semua lini kegiatannya, ini perlu referensi, perlu tuntunan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memandu kita bagaimana setiap kita mendapatkan kebahagiaan. Aslu sa'adah ar-ridha. Prinsipnya kebahagiaan itu adalah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala konsekuensinya. Maka orang beriman itu hidupnya cuma ada keajaiban, tidak ada yang lainnya. Kenapa? Begitu dikasih berbagai macam kenikmatan, dia akan syukur tanpa takabur. Karena itu adalah titipan, maka dia akan nikmati untuk kenikmatan yang membuat dia dekat dan orang sekitarnya dekat dengan Allah. Dan itu tidak termasuk capaian-capaian, karena Allah murni titipkan. Maka balasan bagi orang yang bersyukur adalah la in syakartum la azidannakum. Terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah titipkan untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ketika Allah berikan ujian yang sebaliknya, berbagai macam kekurangan, maka dia akan sabar tanpa minder. Karena ujian itu tidak bisa dipilih. Ketika Bapak masuk sekolah, ya kemudian dari SD, pelajarannya banyak, nggak bisa milih ujian. Oh, saya suka mata pelajaran, enggak. Yang memberikan ketentuan ujian adalah yang memandu kita. Sama dengan keberadaan kita di dunia. Adalah kehendak Allah. Allah memberikan ujian kepada kita. Allah memberikan formula solusinya. Yaitu sabar dan syukur. Dan itu nutrisi terdahsyatnya adalah Al-Quran. Maka Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Bertambahnya iman, berarti bertambahnya kesyukuran dan juga kesabaran. Maka kemudian, dampak dari tenangnya hati, terangnya pikiran, ini akan berdampak perbaikan kata. Kemudian perilakunya, jawarihnya, anggota badannya juga akan menampilkan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga kemudian dia akan menjadi orang yang baik sangka, baik kata, dan baik tata krama. Dan orang yang pertama kali merasakan adalah orang terdekatnya. Subhanallah. Orang terdekatnya. Ya, orang-orang terdekatnya, orang tuanya, pasangannya, anaknya, mantunya, cucunya, semuanya akan merasa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 124 sebagai syawahid daripada kebahagiaan atau as-sa'adah ini adalah faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sedangkan orang yang berpaling dari berzikir kepadaku, tidak membaca ayat-ayat Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang serba menyesakkan dada. Rumahnya lapang tapi hatinya sempit.
rumahnya terang tapi pikirannya gelap. Subhanallah. Sehingga kemudian segala yang ada pada dirinya tidak pernah membuat kehidupannya bahagia. Yang ada kekalutan. Bahkan untuk mengucapkan kata baik saja sulit. Bahkan untuk berprasangka baik juga kadang-kadang tidak bisa. Subhanallah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan ya, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Ketika orang berpikir bahwasanya ketika orang sejahtera itu akan membahagiakan, maka Rasulullah mengatakan, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta. Orang kaya adalah ketika jiwanya itu merasa cukup. Sifat qanaah hadir di dalam dirinya. Maka kemudian dia akan selalu merasa nikmat dengan segala kehidupannya. Di segala suasana. Subhanallah, maka fokusnya adalah selanjutnya adalah bagaimana dia ketika bertemu dengan Allah. Maka tidak ada waktu yang dilewati tanpa manfaat. Ya, tanpa manfaat. Segala upaya yang dilakukan adalah bagaimana dia bahagia dan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Bahasa mudahnya adalah menjadi medan magnet keberkahan. Ya, setiap berada di dekatnya, yang ada hanya ketenangan dan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang tujuan kita di dunia adalah untuk itu. Allah sudah menjamin segala kebutuhan untuk penunjang kehidupan kita. Harta, materi dunia, ya, kemudian rizki, sudah Allah apa? Siapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kenapa harus digalaukan? Subhanallah. Nah, ini kaitannya tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sa'adah, kebahagiaan ini akan ada dua tahapan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berada di dunia. Di An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, "Man amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik ketika di dunia. Baik di dunia itu adalah mudah ibadah, merasakan sehat, qanaah, ya, keluarga yang harmoni, kemudian kesehatan fisik, dan kemudian juga kesyukuran yang dia lakukan. Sehingga membuat dia hidupnya baik menurut standar Allah. Walanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kemudian di akhiratnya akan mendapatkan balasan berkali lipat dari apa yang pernah dilakukan. Apalagi kalau dia mendapatkan kesempatan untuk beriktikaf di bulan Ramadan. Allah memberikan big discount kepada umat Nabi Muhammad, bagaimana di 10 akhir Ramadan dia bisa beriktikaf di malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan malam itu, maka Allah akan menjadikan kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Maka kemudian ini termasuk sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, bahkan oleh istri-istri beliau. Padahal sholatnya wanita yang wajib saja dianjurkan di rumah, walaupun ke masjid tidak dilarang. Tetapi di saat itikaf ini, istri-istri Nabi semuanya keluar ke masjid. Subhanallah. Keluar kenapa? Karena perempuan bisa mengejar amalnya laki-laki. Kemudian laki-laki bisa mengejar umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Sedang umat Nabi Muhammad usianya 60-70. Dan 60-70 tidak semuanya baik dari lahir. Sebagian baik di usia 20, 30, 40, 50. Bahkan di antara keutamaan umat Nabi Muhammad adalah mereka diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Umat terdahulu ketika mereka melakukan kedurhakan langsung diazab oleh Allah seketika. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan sampai nyawa, sampai tenggorokan. Atau ketika matahari terbit dari barat. Kemudian yang kedua adalah as-sa'adah al-ukhrawiyah, yaitu kebahagiaan di akhirat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu ketika mereka diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik, ya. Dan malaikat mengucapkan kepada mereka, keselamatan untuk kalian, masuklah ke dalam surga dengan apa yang dulu telah kalian lakukan. Jadi semua perbuatan kita tidak gratisan. Semua perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Maka oleh karena itu, perhitungkan secara detail apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Kemudian jangan lupa mapping, ya, pemetaan pribadi kita supaya tidak overlap dalam kegiatan. Karena ada orang saat begitu semangat bekerja,
tapi lupa membina pribadinya. Kalau pribadinya sebagai seorang hamba, ya kemudian pada saat yang sama dia sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, sebagai mantu, cucu, tetangga, bahkan sebagai tamu atau yang ditamui. Terkumpul peran di dalam dirinya. Nah, semua itu bisa disatukan dalam kalimat iman. Dalam kata iman. Kenapa? Orang yang beriman dia akan sangat paham tentang posisinya. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah, ya, untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, kemudian kepada kedua orang tuanya berbuatnya lebih baik. Jadi bukan berbuat baik kepada orang tua, tapi berbuat kepada orang tuanya lebih baik. Karena orang tua tidak boleh disamakan dengan seluruh makhluk yang ada. Posisinya adalah di atas, di bawah Allah. Dalam ketaatan dari hamba tersebut. Setelah Allah adalah orang tua. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sekalipun orang tua itu adalah musyrik. Ya. Menyekutukan Allah. Maka yang tidak boleh diikuti adalah kesyirikannya, tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Maka berbuat baiklah kepada keduanya. Subhanallah. Akhlak, keyakinan mana yang bisa memberikan panduan kita kepada kita seperti ini? Nah, kalau kita tidak pahami hal seperti ini, maka sangat mungkin ada seorang anak berdebat dengan orang tuanya. Ya. Kemudian tidak menata kata ketika berbicara dengan orang tua. Apa dampaknya? Sakit hati. Sakit hati. Sehingga berapa banyak orang tua yang memiliki anak berpendidikan tinggi, tetapi orang tuanya sakit hati karena anaknya tidak memilih kata. Subhanallah. Maka orang tua wajib mengajarkan bahasa yang baik kepada anak-anaknya. Contohkan, tuntun, bimbing, jangan disuruh. Karena ketika disuruh dia tidak paham. Dulu saya masih ingat ketika saya masih kecil sering disuruh mijitin bapak saya, ya. Kemudian saya diajari bahasa Kromo Inggil. Ya, kemudian diajari bagaimana ngomong ke orang tua yang setara, yang lebih tua, gitu. Kemudian pada malam hari sekitar jam 10 ketika para tamu sudah pulang, saya diajak keliling bapak saya untuk bersilaturahmi kepada guru-gurunya. Bagaimana akhlak seorang murid kepada guru, guru kepada muridnya dan seterusnya. Sehingga itu live. Ya, live. Sehingga itu menjadi rekaman yang sangat kuat. Karena kalau kita sampaikan orang dalil saja, dia nggak paham. Dia perlu dituntun bagaimana aplikasinya. Display, qudwah hasanah, itu lebih applicable dibanding orang dikasih informasi pengetahuan agama. Maka banyak sekali hadis-hadis yang didapatkan sahabat dalam perjalanan. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari aplikasi. Maka seringlah berjalan dengan anak-anak, pandu mereka. Bagaimana mengajarkan kepada mereka tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di perjalanan itu begitu rileks. Ya. Tetapi apa? Powerful. Suasananya nyaman. Nah, kemudian ada beberapa sebab orang mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Dampak dari keimanan dan amal saleh tadhiyah lil akharin, adanya pengorbanan untuk orang lain. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah beramal saleh, itu maunya melayani. Karena apa? Pelayanannya kepada siapapun tidak gratisan, dibalas oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, akan Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudara. Maka sangat heran kalau ada orang masih gengsi memberikan pertolongan atau melayani saudaranya karena merasa dirinya lebih hebat dan seterusnya. Dan untuk anak-anak supaya bisa mereka melayani itu harus dipandu, dituntun. Dia harus melihat display keteladanan. Bagaimana melayani itu. Maka libatkan anak-anak dalam setiap pelayanan. Melayani tamu, melayani teman di perjalanan. Karena kalau tidak didisplaykan, dia kan nggak tahu bagaimana pelayanan. Bahkan Rasulullah pernah mengajarkan kepada sepupunya. Dalam satu perjalanan di hadis ke-19, di hadis Arba'in Nawawi, ya gulam. Dengan bahasa kasih sayang. Wahai anak muda, karena baru masuk akil balik, inni u'allimuka kalimat. Itu lagi naik kendaraannya, didudukan di belakang. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kata.
Itu di perjalanan. Sehingga kemudian apa? Memberikan dampak yang sangat dahsyat. Kemudian apa? Dengan iman ini juga akan mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Karena kita akan dapatkan berbagai macam tumakninah dalam diri karena apa? Adanya ridho. Jadi kita menjadi orang-orang yang begitu tulus menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Apalagi mulai dibantu oleh teman-teman. Kemudian yang kedua adalah at-tamassul bil akhlaqil fadilah. Yaitu senantiasa apa? Berupaya untuk mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini perlu pembelajaran yang cukup panjang. Nah, ini harus selalu melibatkan anak-anak dalam setiap program, terutama untuk penyelamatan keluarga. Karena berapa banyak orang yang sanggup menata perusahaan, tapi kemudian tidak sanggup menata keluarga. Padahal jumlah anggotanya kecil, sedikit. Perusahaan bisa ribuan, bahkan ratusan ribu. Tapi kenapa bisa diatur? Ya tentunya ini adalah karena punya SOP. Ya, punya aturan, didapat dari rapat kerja perusahaan, diadakan evaluasi, ada masa training. Bagaimana pembinaan dengan keluarga? Apakah anak kemudian juga ditarget dan dengan capaian berapa bulan anak harus paham tentang satu hukum, misalnya. Sehingga kemudian dia akan punya tahapan untuk melakukan. Sehingga ada evaluasi, ada muhasabah, ada tarqiyah, peningkatan. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah. Zikrullah, subhanallah, akan memberikan efek yang sangat dahsyat. Bahkan Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hatinya dengan berzikir kepada Allah akan jadi tenang. Ingat, ayat ini terbicara tentang zikir tapi ditujukannya hanya kepada orang beriman. Artinya, ketika orang melakukan zikir dengan zikir yang sangat banyak sekali tapi hanya lisan, tidak sampai di hatinya, ya zikirnya hanya akan terucap tuntas tapi tidak memberikan dampak pada perilakunya. Termasuk sholat itulah zikir. Karena Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Dampaknya apa kata Allah? Tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah pelaku sholat itu kalau benar dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sering saya sampaikan, jangan sampai kita sholat tidak paham dengan yang kita baca. Jangan sampai punya pasangan sholat tidak paham dengan yang dibaca. Jangan sampai punya anak sholat, mantu, cucu tidak paham dengan yang dibaca. Jangan sampai punya karyawan dan bawahan tidak ngerti apa yang dibaca ketika sholat. Subhanallah. Pahamkan mereka. Karena begitu mereka paham akan produktif dalam kehidupannya. Bahkan di Itikaf 10 akhir Ramadan kemarin ada satu GM di satu perusahaan. Subhanallah. Perusahaannya perusahaan Amerika. Untuk middle up ya. Dia izin dari awal tahun akan itikaf di 10 hari Ramadan. Dan dengan izin Allah diizinkan. Dan begitu dia merasakan bagaimana nikmatnya beritikaf dan perubahan dalam diri dan keluarganya. Maka dia sudah mulai pasang strategi. Mulai tahun depan seluruh karyawan yang muslim akan diwajibkan untuk itikaf. Diwajibkan untuk itikaf. Dari mulai malam 21 sampai malam takbiran. 10 hari. Bahkan kemarin ada seorang pimpinan perusahaan juga, karena baru tahun pertama memahami itikaf, dia berangkat dari masjid, pulangnya ke masjid dari kantornya, karena belum dapat izin full, ya hanya dapat izin beberapa hari, itu sampai seperti itu. Ini bagian dari upaya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, ada perusahaan yang saya bimbing sekitar 10 tahun yang lalu, dari mulai zero, sampai karyawannya banyak sekali sekarang, itu bahkan di 10 akhir Ramadan, siapapun karyawannya yang masuk iktikaf, maka dianggap masuk full ke perusahaan. Maka digaji sama dengan masuk perusahaan. Subhanallah. Ini bagaimana kemudian mengamalkan sunnah sebagai mana waktunya. Ya. Subhanallah. Dan ternyata bisa disiasati bagi orang yang bekerja dan seterusnya. Karena ketika itu dibahas tapi tidak didisplaykan, maka orang tidak tahu bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Maka zikir ini menjadi sangat dahsyat sekali. Lakukanlah zikir. Ya, terutama untuk ketika istighfar mendoakan orang tua kita. Ya, kalau saya sarankan mulai dari qabliyah subuh itu berbanyak istighfar. Wabil ashari yastaghfirun. Berdoa, memohon kepada Allah. Karena bisa jadi banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan, bahkan dagang sekalipun, tapi tidak menghasilkan apa-apa.
Ada orang yang bekerja sekian lama, tapi hasilnya hutang. Ada orang yang dagang sekian lama, hasilnya hutang. Bahkan kemarin ada kejadian, ya, ada anak laki-laki usia 21 tahun, sudah ada calon mau nikah, nggak boleh sama bapaknya karena tidak punya, belum kerja. Kemudian ketika anaknya meminta nikah, bapaknya yang sakit kena gula darahnya naik. Kemudian dia bilang, Ustaz, bapak saya nggak mengizinkan. Dia bilang, bapakmu ajak ke rumah. Begitu sampai di rumah, Pak, kenapa anaknya nggak boleh nikah? Anak saya itu belum kerja. Emang kalau nggak kerja kenapa? Nah, dia nggak punya uang. Saya tanya, Bapak kerja udah berapa lama? Sekian lama. Sekarang yang Bapak miliki utang atau uang? Dia bilang utang. Berarti nggak terbukti dong kalau kerja mesti punya uang. Gitu. Mestinya dikerja maksimal, perbaikan ibadah, rezeki ditanggung oleh Allah. Evaluasi terus. Mungkin ada yang salah, gaya hidup dan seterusnya. Yang dagang, kemarin saya nangani satu perusahaan, dagang sekian lama sudah masuk Guinness Book. Ya hebat, masuk rekor muri. Ya, tapi kemudian di penghujung tahun kesekian, ternyata utangnya ratusan miliar. Teman-teman menteri, begitu diajak untuk bayar hutang tidak sanggup, minjem teman nggak ada yang minjemin. Subhanallah, pada waktu itu kenapa kita tidak bangun sebelum subuh? Diajak keluarga dan karyawannya bermunajat kepada Allah, masa ratusan atau ribuan karyawan minta nggak satupun yang diijabah oleh Allah. Baca Quran sebagai perayu, karena itu kalamnya kepada Allah. Subhanallah, dengan izin Allah, perusahaan itu 3 bulan kemudian dapat solusi dan hutangnya lunas dan sekarang sudah masuk IPO. Subhanallah. Zikrullah memberikan efek ketenangan yang sangat dahsyat ya dalam kehidupan. Pandu anak-anak berzikir, jangan disuruh. Karena kalau disuruh biasanya nggak mau anak-anak itu. Yuk ikuti Abi, Rabbi firli wali walidayya. Dia akan ngikut. Biasakan sampai dia terbiasa tanpa menunggu bimbingan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Diajak baca selawat Nabi sebelum tidur. Paling enggak ada suasana semangat mengikuti petunjuk Nabi, bahkan kalau bisa bertemu dalam mimpinya dengan Nabi atau ketika bangun tidur, ya semangat untuk mengikuti pesan-pesan Nabi. Jadi mulai bagaimana cara bangun tidurnya, kemudian cara menyuci tangannya, kemudian berwudunya, ya kemudian dia minum dan seterusnya sampai dia berwudu dan seterusnya sampai dia sholat 2 rakaat, berdoa dan seterusnya. Nah, ini perlu dipandu. Maka bagi orang tua atau ayah gaib ya kalau bahasa saya. Jadi ada ayah gaib. Ayah gaib itu karena anaknya itu dengar suara bapaknya sebelum subuh tapi nggak lihat mukanya, dan dengar lagi tuh habis sisa tapi juga nggak lihat mukanya karena matanya merem terus gitu. Sebelum subuh masih tidur, setelah isya sudah tidur gitu. Jadi kalau memang orang tua demikian ya, buat program di weekend itu adalah program yang terstruktur. Ya begitu masuk malam Sabtu atau Jumat malam, dia siapkan keluarganya untuk bisa bangun sebelum subuh, dituntun bagaimana tahajud yang benar, diajak berdoa, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian itikaf sampai syuruk, kemudian dia ziarah kubur, supaya dia tahu bahwasanya kubur ini adalah akhir perjalanan dunia, awal perjalanan akhirat. Subhanallah, sehingga kemudian dia boleh punya obsesi apapun, tapi pastikan semua obsesi akan terkubur di sini. Maka semua obsesi membuat pribadinya dekat dengan Allah. Diajak silaturahim kepada ulama, supaya dia tahu ketika menghadapi masalah kemana dia berlabuh untuk mendapatkan support, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajari bagaimana cara qailullah, ya kemudian diajari bagaimana cara muhasabah, kemudian bagaimana zikir pagi dan petang, kemudian bagaimana membaca Al-Quran, kemudian di malam hari diajak bagaimana membaca buku yang terstruktur dari Al-Quran, kemudian dari sirah Nabi, sahabat, sahabiyat, ya kemudian tabi'in, tabi'at, kemudian pemahaman tentang fikih yang benar dengan berbagai macam adab ikhtilafnya, ya sampai kemudian dia tidur kembali dan kemudian terus begitu kejadian dalam kehidupannya. Maka ini akan memberikan dampak yang sangat dahsyat kepada anak tersebut. Sehingga kemudian dia melihat display real, bukan persepsi, bukan ilusi, bukan asumsi. Kemudian juga zikir ini diajarkan oleh Allah dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Bahkan keluar rumah, masuk rumah, di perjalanan ketika jalannya nanjak maupun turun, bahkan ketika ada petir, ada mendung, ada hujan, ya bahkan ketika melihat kejadian yang tidak mengenakan maupun mengenakan, semuanya dipandu dengan zikir. Sampai ketika orang tidur, mau tidurnya berzikir, ketika tidur bermimpi yang baik maupun buruk juga diajari zikir. Subhanallah. Bagaimana umat Muhammad itu akan merasakan kegalauan
yang ada ketenangan di semua lininya. Ya kan, subhanallah. Kemudian yang keempat adalah al-inayah as-sihiyah, memperhatikan kesehatan fisik. Ya, jasmaninya ditata secara baik. Ya, setelah rohaninya tadi dipenuhi dengan Al-Qur'an, dengan takwa Allah, dengan zikrullah, maka dia perhatikan kepada fisiknya. Olahraga dijaga, kebersihannya dijaga. Maka anak-anak untuk olahraga juga dituntun, dipandu. Ya, jangan sampai kemudian anak-anak tidak dipandu orang tua dalam berolahraga. Karena fisik yang kuat akan memudahkan untuk ketaatan. Subhanallah, sehingga dilatih anaknya, coba sholat malamnya 1 juz, dinaikkan 2 juz, 3 juz, sampai mungkin 5 juz. Kalau nggak bisa, makmum kepada orang yang bacaannya panjang. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat, ada sahabatnya di belakang baca Al-Baqarah, sahabatnya bilang Al-Baqarah rukuk, ternyata Ali Imran nggak rukuk, ternyata An-Nisa rakaat pertamanya 5 juz. Subhanallah. Ya. Ini memberikan pendidikan yang sangat dahsyat ya. Jadi penting sekali memperhatikan kesehatan fisik, dengan yang paling utama adalah memberikan porsi di dalam kesehariannya. Nah, kalau ada yang dekat-dekat sini, bisa kita main tenis lah di lapangan tenis. Sampai sajak terus, tapi sampai hari ini jawabannya masih insya Allah. Gitu kan. Insya Allah. Ya. Diajak berkuda, insya Allah. Diajak main golf, insya Allah. Ya. Diajak main bulu tangkis dan futsal, insya Allah. Ya. Satsam. Ya. Yang tadi hukum. Tak teni sampean. Siap, siap. Subhanallah. Kemudian yang terakhir adalah rizqul halal. Semua yang dilakukan itu pada ujungnya rezekinya harus halal. Ini yang paling penting. Karena hari ini subhanallah, banyak anak disekolahkan di sekolah Islam, tapi dananya pinjaman yang ada unsur ribanya. Disekolahkan di perguruan tinggi Islam, tapi pinjamannya juga masih sebagian dana riba. Sehingga kemudian bagaimana anak yang dibekali dengan uang yang dari dana riba untuk menjadi anak yang baik? Tidak bisa. Semampunya lah memberikan pendidikan kepada anak, yang penting adalah jaminannya adalah kehalalan. Kenapa? Karena ketika Ibnu Mulkin mengatakan dalam kajian hadis yang ke-6 dari Arba'in Nawawi tentang halal dan haram, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas, antara keduanya syubhat. Ya, beliau mengatakan bahwasanya untuk membeningkan hati paling tidak ada 5 amalan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian at-tadarru' inda sahar, yaitu bermunajat kepada Allah sebelum subuh atau di waktu sahur. Kemudian khala'ul batan, dia harus mengosongkan perutnya atau senang berpuasa. Karena orang berpuasa itu subhanallah beribadah menjadi mudah. Ya. Beribadah menjadi mudah. Kemudian mujalatus shalihin, dia harus sering duduk bersama orang-orang yang saleh. Ya, subhanallah, ketika dia duduk bersama orang saleh, dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang paling utama dari itu semuanya, apa manfaatnya duduk bersama orang soleh? Dia berpuasa, dia baca Al-Quran, ya, kemudian dia tadarruk sebelum di waktu sahur beristighfar, ya, kemudian dia melakukan tadabbur dan seterusnya. Kalau kemudian makanannya tidak halal, maka ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita menjaga nutrisi dan gizi untuk anak-anak, ya, dan kemudian bekal untuk keilmuan mereka. Maka insya Allah, kalau ini yang kita tanamkan kepada mereka, apa yang kita harapkan, bagaimana merasakan yang namanya bahagia dan sejahtera, itu akan hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang di semua suasana merasakan as-sa'adah. Dan orang bahagia itu bukan terbebas dari ujian. Ujian maka terus jalan. Ya, karena itu adalah sunnatul hayah. Sejak akil balik sampai meninggal dunia, menjadi arti amalnya. Tetapi dia akan menikmati ujian karena dia dibekali dengan keajaiban, kesyukuran, dan kesabaran tadi. Ya, sebagai closing untuk pertemuan ini, subhanallah, ketika kita senang dengan zikrullah, ya, apalagi Al-Quran, maka Rasulullah pernah mengatakan ketika orang sibuk dengan Al-Quran sampai lupa minta hajatnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya hal yang lebih baik daripada yang diminta orang-orang yang berdoa. Artinya apa? Adalah kita bukan sekedar membaca, karena tilawah itu artinya bacaan yang difahami makna dan tujuannya. Berbeda dengan qiraah.
Nah, ketika tilawah ini dibawa dalam munajat, di dalam sholat, maka akan menjadi hal yang sangat dahsyat sekali. Dampaknya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kemudian setiap mendapatkan ujian, dia menyadari kalau itu cara Allah mengangkat dosa, menghapus dosa, menambah pahala, meningkatkan derajatnya. Dan dia akan berdoa, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Maka ketika menghadapi masalah apapun, dekati orang-orang yang membuat kita dekat dengan Allah. Atau memudahkan kita untuk dekat dengan Allah. Sehingga tidak perlu curhat di medsos, ya, di status dan seterusnya. Sampaikan hal yang status itu yang baik. Yang membuat orang semangat beribadah. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasakan zikir ini sangat dahsyat sekali. Karena karena sering saya terbang, ya, naik pesawat itu, kalau logika manusia seringnya terlambat. Tapi kan di surah At-Tolak ayat 2 itu kita disuruh membaca banyak la haula wala quwata illa billah. Itu kan kasusnya Auf bin Malik. Ketika anaknya ditawan oleh musuh perjalanan 2 hari, orang tuanya nggak bisa bantu. Ya, kata Rasulullah, ittaqillah wasbir wa qul la haula wala quwata illa billah. Ya. Bertakwa kepada Allah, bersabar dan membaca la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, anak itu yang harusnya 2 hari perjalanan, ternyata dilepas oleh Allah dari tawanan, dan kemudian malamnya itu sudah ada di depan rumah. Orang tuanya kaget. Bagaimana kamu sampai di sini? Dibawa ke lari Rasulullah. Begitu sampai Rasulullah turun firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ini saya rasakan ketika di penerbangan, logika manusianya mungkin terlambat, tapi dengan izin Allah pesawat selalu ada. Bahkan terbaru kemarin sebelum Ramadan saya dari Kuala Lumpur, seharian saya ditemani Ibu Dubes, ya, di KBRI Malaysia, ngisi acara seminar, kemudian diajak keliling Kuala Lumpur dari habis duhur sampai jam 8, begitu jam 8 sampai di Bandara Kuala Lumpur, ternyata sudah banyak yang konsultasi, menunggu untuk konsultasi dari keluarga dan pengusaha di Kuala Lumpur. Subhanallah, begitu jam 8 kaget Ibu Dubes, Ustadz ini pesawatnya jam berapa? Jam 8.45, lah ini belum lewat imigrasi. Ya sudah, selesai. Yang konsultasi semuanya selesai. Nah, kemudian langsung ngantri di imigrasi. Sampai di imigrasi ternyata apa? Cuma 2 counter yang dibuka, itu ngantrinya panjang sekali, orang pada gelisah. Subhanallah, kemudian waktu itu saya ditemani anak Menteri BUMN, ya, Menteri BUMN yang lama. Kemudian juga anak seorang hakim. Saya bilang, jangan katakan kita beli tiket baru, tapi katakan insya Allah saat kita sampai gate kita, pesawat masih ada. Bacalah haula wala quwata illa billah, minta sama Allah. Karena kita belum tahu kondisi realnya. Subhanallah, kami lewat imigrasi itu Pak, jam 9. Berarti pesawat sudah 15 menit yang lalu terbang secara hitungan. Begitu karena harus pindah bandara dengan kereta, begitu ada kereta, orang pada masuk, ada tempat keluar, kami masuk dari tempat keluar. Dan itu sudah lewat 9, ya, mungkin 9.10 atau 9.15. Akhirnya kami meyakini pesawat masih ada. Begitu saya naik pesawat, sampai di gate-nya, di depan gate-nya itu kami turun lari, dicegat. 5 orang ya? Iya, kami tunggu pesawat, segera naik katanya. Kami naik, pesawat tutup, langsung terbang. Dan itu kejadiannya sering. Subhanallah. Maka berbaik sangka, kalau seandainya pesawat terbang, ya gimana? Ya, ridho dengan ketentuan Allah. Karena kita terlambat, tidak sengaja, tidak menyengajakan, dan kita untuk menolong orang, mestinya ya kita tidak ada yang sia-sia lah. Nah, kira-kira seperti itu. Dan banyak kejadiannya. Sampai kemarin yang pas Piala Dunia, saya kok bisa beli tiket itu, Pak? Harusnya adalah Etihad dari Saudi. Kok bisa Brunei Darussalam, Royal Brunei. Dan ternyata begitu mau naik Royal Brunei, subhanallah, delay. Delay berapa? Delay 1 jam 15 menit. Gara-gara delay 1 jam 15 menit, kami diberikan hotel 2 hari di Brunei. Ya, subhanallah. Dan qadarullah saya dijemput Pangeran Brunei. Subhanallah, dialog panjang, diajak jalan-jalan, ya, di Brunei. Ternyata di Brunei itu Pak, kalau ada 5 mobil ngantri di lampu merah itu ternyata macet katanya. Jadi macetnya Brunei itu 5 mobil. Kalau kita 5 kilo itu rame lancar. Ya kayak gitu. Itu ya sudah, setiap terjadi kejadian ya sudah ngikut bismillah. Mesti ada kehendak Allah. Maka tidak panikan, karena harga panik itu mahal.
Ya gitu kan. Subhanallah, membangun komunikasi dan rencananya akan mengundang kembali untuk berangkat ke Bumi dari musibah yang terjadi. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ayo mulai tata keluarga, bahkan rapat kerja keluarga sehingga punya program yang terstruktur, terukur dan teratur. Kalau bisa 5 generasi atau 3 generasi paham dengan program orang tua sehingga anak dan generasi itu akan melihat kelebihan orang tua untuk dipertahankan, kekurangan orang tua untuk diperbaiki, dan yang paling akhir adalah keinginan baik orang tua untuk diwujudkan. Nah dengan ini insya Allah generasi akan terus menyimak. Karena dulu saya sering dialog dengan bapak saya sampai menjelang subuh padahal baru kelas 2 SMP. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz Anwar yang sudah memberikan tausiah, pencerahan, motivasi. Opo enak kabeh pokoknya iki. Ngarane opo iki. Sebelum Ustaz ditanya, ada pertanyaan nih. Saya mewakili Ustaz akan bertanya kepada peserta dulu nih. Iya. Sekali tanya ngetes mau dirungokno apa ora mau. Tausiahnya beliau. Ustaz menyampaikan ada 5 bekal menuju kebahagiaan kekal. Saya mau random ini kepada Bapak Setio Budi. Sebutkan 5 amalan yang sampaikan Ustaz Anwar tadi, ya kan? Apa saja itu? Nek reso ngomong reso Pak ya. Insya Allah masih ada yang ingat Ustaz. Ayo, yang pertama apa? Walaupun tidak komplit. Ayo apa wis? Sikrullah. Ya wis apa ki nomor 4 mau ki. Terus Nomor 3. nomor Mas, sing liyane Pak jangan bicara dulu. Silakan yang Sikrullah. ya terus. Dekat dengan ulama, puasa, baca Quran. Asing mulai ngelantur iki. Ya kuwi penjelasannya. Penjelasannya ya, terima kasih jawabannya kurang. Terus Saya akan ini tes lagi itu. Pak Sri Sadono. Silakan Pak Sri. Ada 5 amalan pokok yang disampaikan guru kita malam hari ini yang luar biasa. Apa saja itu? Minimal 3 lah, 3 poin lah. Pak Sri, cek. Wong hilang nih. Gua lagi ini ngarepe Ka'bah kayak. Pak Sri, cek Pak Sri. Mau hilang nih Pak Sri. Hilang diganti. Wah, masih pada hilang Pak. Mas Juner. Pak Juner. Cek. Ada suara? Yo, sebutkan. Kan. Ada 5 kan amalan pokok tadi kan, sebutkan minimal 3 lah. 1. Ya, Membaca Al-Quran dan tadabur. Nah, Itu bukan? Amalannya kan Ustaz? poin-poinnya. Ya. Oh, sebab timbulnya kebahagiaan. 1. Iman dan amal soleh. Nah, itu maksudnya. Kedua. Yang kedua, senantiasa berupaya mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, dari display di keluarga kita. Ya, betul. Yang ketiga apa? Senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir pada Allah. Ya. 2 lagi oke. Memperhatikan kesehatan fisik. Yes. 1 lagi, apa lagi? Yang kelima, lupa nyatet Ustaz. Kelima apa lagi? Golek rezeki yang halal. Rezeki sing halal. Udah tambah sama tuh, matur sama Pak Teguh tuh. Wah, Teguh nyatet Pak Teguh ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Juner dan Pak Teguh. Baik, tadi 5 poin yang dijabarkan rinci bagaimana praktek pengamalannya bagaimana. Ini kita ada pertanyaan saat ini dari Pak Bambang Budianto dari Pulau Gadung. Dia di apartemen Icon Gading. Ini siap mengundang Ustaz di sana nanti. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz berikan kesehatan dan ilmu yang barokah serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, ya diizinkan Pak ya. Bila seorang wanita sudah menikah, maka kedudukan ketaatannya
terhadap suami dengan orang tua lebih diutamakan yang mana? Ya Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Ketika orang sudah dinikahkan kepada seorang wanita, maka dia sudah serahkan kepada anaknya, kepada mantunya, Pak. Qabiltu nikaha wa tazwijiha bil mahril mazkur. Saya nikahkan, saya kawinkan Anda dengan anak saya dengan mahar yang disebutkan. Nah, ini dalam Al-Quran digunakan dengan bahasa wa akhadna minhum atau minkum mitsaqan ghalidha. Kata mitsaqan ghalidha di Quran itu, ya, redaksi ini adalah untuk para manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan orang yang berumah tangga. Maka idealnya rumah tangga itu, Pak, adalah tempat bahagia. Idealnya, bicara tentang ideal, karena sakralnya itu seperti pengangkatan manusia biasa menjadi nabi. Dan nabi tidak ada sejarah nabi yang gagal, kan? Yang ada adalah orang yang ngaku nabi gagal, gitu kan? Tapi kalau para nabi tidak ada yang gagal. Ya. Para nabi semuanya sampai wafatnya dihitung sebagai para nabi sesuai dengan zaman dan umatnya. Subhanallah. Sama wanita ketika sudah menikah maka ketaatannya kepada suaminya. Tetapi suami harus tahu sekarang dia punya dua orang tua. Yang pertama adalah yang melahirkan dirinya, yang melahirkan istrinya. Maka dia harus tahu persis bagaimana berinteraksi dengan orang tua istrinya yang menjadi mahram seumur hidupnya. Karena ketika seorang istri telah putus dari suaminya, cerai ya, ternyata dengan mertuanya tetap menjadi mahram. Karena dia menjadi nasab untuk anak cucunya. Subhanallah sampai seperti itu. Sehingga kemudian ya harus membuat program bersama orang tua dan mertua. Gitu kan. Jadi ini menjadi orang yang diutamakan di dalam lingkaran keluarga. Subhanallah. Ya, tadi karena pembahasan sakral ini sangat luar biasa. Jadi jangan sampai nanti ada suami yang melarang istrinya ketemu dengan orang tua atau sebaliknya ada istri yang menikah suaminya nggak boleh ketemu orang tuanya. Ya kan? Mungkin Bapak mendengar satu kisah ya. Saya pernah nangani kasus begini. 2011 ada seorang istri ya wanita menikah dengan seorang lelaki. Nah, pesan dari ibu lelaki tersebut, kamu boleh nikah dengan anak saya, tapi tidak boleh ngambil gajinya. Karena gaji anakku untukku. Waktu itu sang ibu ini atau sang istri ini ngaji dengan saya bilang, jadi dia nggak pernah merasakan gaji suaminya, ya semua diatur oleh ibu mertuanya, bertanya kepada saya, saat itu gimana? Ya saya bilang nikmati aja. Yang penting sekarang ibu banyak mengaji, tilawah Quran, minta dengan kekuatan mukjizat Quran, petunjuk dan penyembuh. Untuk siapa? Untuk suami dan ibunya. Karena nanti saya yakin ketika Anda bersabar dan terus mendekatkan diri kepada Allah, saya yakin Allah akan menolong Anda dan keluarga Anda dan bahkan mungkin menjadi sebab hidayah bagi ibu mertua Anda. Allahu Akbar. Persis setelah Syawal ini, ibu mertuanya bersama mereka datang ke rumah. Dan dengan izin Allah, walaupun semua uang ditahan oleh mertuanya, ternyata suami istri ini di antara seluruh keluarganya yang paling kaya. Dan paling banyak hafalannya. Dan kemarin ibu mertuanya datang ke sini yang menahan uangnya itu dan sudah berubah luar biasa dan senang beribadah. Ya inilah ya kesabaran. Ya, kesabaran itu akan membuahkan banyak kebaikan. Maka jangan pernah membenci, jangan pernah buruk sangka, karena setiap prasangka itu akan menjadi nasib kita. Bayangkan, logikanya kan uangnya ditahan, dia nggak punya. Saya bilang ganti dengan ngaji dong. Minta dengan mukjizat Quran kepada Allah, ya, karena Al-Quran itu mukjizat, nggak usah banyak mikir, baca, minta petunjuk, dipahamkan dan seterusnya. Baca sirah Nabi supaya punya panduan dalam beramal. Nah, dengan izin Allah 10 tahun atau 11 tahun berlalu, ternyata dari seluruh keluarga besar, dari pihak istri maupun suami, keluarga ini yang paling kaya dan anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Ini contoh buat kita semua, Pak. Jadi harus betul-betul menata pola hubungan keluarga. Subhanallah. Silakan selanjutnya. Baik, motor nuwun Ustaz. Jelas ya Pak Bambang ya? Bambang, pripun? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Suwun Pak Bambang. Nggih, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand. Ibu juga boleh bertanya, Ibu silahkan. Ini pengajian tidak dominasi ya Bapak. Ibu boleh bertanya. Curhat boleh juga boleh mumpung ada ustadznya ini. Ustadz boleh nanya langsung Ustadz. Siapa ini? Oh silakan. Ustadz. Ini curhat ya.
Enggak, nanya Ustaz. Nah, ya. Siap. Yuk. Saya dengar-dengar dari istri saya katanya Ustadz Anwar ini anaknya banyak nih. Ada 10 katanya. Iya, mau 11 sih malah ini. Mau 11. Nah, maksud saya bisa nggak Ustadz sharing dikit Ustadz? Karena anak saya juga lumayan juga gitu. Jadi biar bisa niru gitu loh maksudnya. Apa yang Ustadz ajarkan ke anak-anak. Katanya anak-anak Ustadz kan hafiz-hafiz Quran semua katanya. Terima kasih Ustadz, gitu aja. Sharing anak. Pendidikannya Ustadz. Ya, alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah, anak yang 10 ini juga lahirnya mudah semua. Bahkan anak yang terakhir itu lahir dengan izin Allah, istri bertanya sudah lahir belum, padahal anaknya udah lahir dari tadi. Jadi malah nanya ke bidan, ya kan? Kalau rame di situ di rumah saya banyak tamu, jadi lagi pada ikut dengerin, jadi mereka nggak bisa pulang. Subhanallah. Jadi dia nanya bidan udah lahir, udah dari tadi Bu, katanya. Sampai karena terbiasanya melahirkan. Yang kedua adalah anak itu kan titipan ya. Jadi memang harus betul-betul dijaga. Dan kalau saya sendiri memang buat grand design keluarga, semua anak saya didik sendiri sampai usia akil balik, sampai lulus ikut ujian paket C. Jadi mereka boleh keluar setelah menurut kami sebagai orang tua itu mendapatkan nilai-nilai bimbingan dari kami, baru mereka boleh keluar. Qurannya selesai bersama orang tua, kemudian buku-bukunya Sirah Nabawah dan seterusnya selesai bersama orang tua, tapi kemudian kemampuan baca tulisnya juga sama, akhlak-akhlak yang kami inginkan sebagai bekal kemandiriannya juga sudah kami sampaikan, maka kemudian mereka baru boleh keluar ya untuk belajar di luar. Sampai seperti itu. Sehingga kemudian 10 anak ini ya gotong royong belajar bersama, bahkan kemudian mereka gantian jadi kepala sekolah di rumah. Nanti kalau yang selesai jadi kepala, yang udah selesai 30 juz selesai kepala sekolah, jadi pengasuh atau pembimbing untuk kepala sekolah. Dan dengan izin Allah juga anak saya sering saya bawa ke acara seminar ketika saya mengisi, dan sering mereka jadi narasumber. Termasuk kemarin ketika Kuala Lumpur kami diundang untuk mengisi acara di sana ya beberapa 4 hari. Nah, anak saya juga termasuk menjadi penerima konsultasi. Jadi kami bertiga itu, saya, istri saya, dan anak saya semuanya didatengin orang untuk banyak bertanya. Karena anak saya yang pertama ini yang ngurus adik-adiknya semua. Ya, bahkan mereka digilir. Siapa yang mandiin, siapa yang nyiapin baju, siapa yang ngasih makan dan seterusnya, mereka digilir. Sehingga sampai anak yang ke-7 semuanya sudah bisa masak, semuanya sudah bisa mandi, semuanya sudah bisa membantu saudaranya dan seterusnya, sehingga kemudian ya ini adalah hasil kerjasama mereka yang memang diajarkan untuk peduli pertama kepada saudara. Jadi membangun kepedulian kepada saudara dulu, baru mereka boleh keluar untuk peduli kepada orang di luar. Ya, kemudian juga subhanallah kalau perlu apa-apa ya kami ajak berdoa. Ya, misalnya contoh tahun 2010 kami pindah ke Cibubur kota wisata, kami nggak punya apa-apa. Ya, kami ajak berdoa, yuk minta kepada Allah. Kita perlu apa? Gitu. Kalau nabung kan lama. Ya, waktu itu perlunya mobil. Subhanallah, habis diajak bangun malam berdoa, Allah kasih mobil. Gitu kan. Terus begitu nambah anak perlu gede lagi, minta lagi sama Allah. Ya, kita minta lagi sama Allah. Kemudian dapat mobil lagi. Nah, kemudian minta kepada Allah, ya waktu itu banyak yang nawarin kredit, rumah dan mobil. Oh enggak, kita tidak terbiasa berhutang. Jadi mending bersabar, ngontrak saja. Nah, kemudian dengan izin Allah setelah 10 tahun Allah berikan perumahan. Jadi sudah mulai membuat perumahan. Gitu kan. Terus nah, anak-anak dilatih untuk terlibat dalam itu semuanya. Jadi apa-apa harus tergantung kepada Allah, minta kepada Allah, tidak boleh minta kepada orang dan tidak boleh mengharap dari orang. Sampai dengan izin Allah mereka juga diberikan banyak rumah. Ya, anak-anak ini. Jadi anak itu sudah punya rezeki sendiri, nggak perlu dikhawatirkan, nggak usah dihitung dengan gaji orang tua. Nah, itu penting sekali. Jadi jangan khawatir nanti gimana. Yang penting adalah mereka diajak dekat dengan Allah. Ya, dengan izin Allah sampai hari ini suasana kami sehari-hari ya bersama Al-Quran, kemudian jalan-jalan. Jadi anak kami banyak jalan. Karena anak yang sudah selesai 15 juz itu sudah bisa motor, yang sudah selesai 30 juz itu bisa mobil, dan kemudian luar negeri. Nah, pada saat yang sama istri saya sendiri masih belajar, guru-gurunya di Madinah, karena istri saya dulu ngajar di Masjidil Haram ya, untuk orang-orang Arab, masuk di Hay'ah Alamiah li Tahfidz Quran.
Dan kemarin saya ajak ke Saudi lagi, dibimbing langsung dari Syekhah di Madinah. Dan saya juga terus belajar, sama-sama belajar, dan sampai hari ini kami semangat belajar dengan izin Allah, gitu kan. Nah, kondisinya seperti itu, dan ikut terus melayani, tamu-tamu datang tiap hari sampai jam 10, 11, jam 2 dia harus bangun, diajak keliling lagi untuk ngajak sholat orang malam, dan seterusnya. Itu kegiatan hariannya. Seperti itu. Kalau anak-anak sudah lepas PMS, berarti sudah boleh ikut naik pesawat untuk mengisi acara. Di luar Jawa, keliling, ya terus begitu. Masya Allah. Bapak. Gimana nih Pak Junior? Siap banyak anak tapi bisa bina kayak beliau ini ya? Ya, masih jauh kayaknya ilmu saya, Ustaz. Oh enggak, kalau ilmu masalah pertemanan aja. Tidak harus dimiliki, tapi ada yang nemeni, itu aja. Oh, baik. Dibimbing sama Ustaz Sam, Ustaz. Ya, Jawabannya insya Allah aja. Sekarang berapa anaknya? Baru 6, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tetangga kami itu anaknya 16. Masya Allah. Kalau kawan saya di Serang itu anaknya 26. Ada yang nanya ibunya berapa? Ibunya 4. Ibunya 4. Alhamdulillah, ya. Ya. Baik, ya, terima kasih Pak Junior atas pertanyaannya dan jawabannya dari Ustadz Anwar. Ini apa namanya? Dengerin mudah, tapi apa ngalaminya luar biasa itu perjuangan beliau itu ya. Ya, ya 10 menit lagi. Silakan yang bertanya langsung, tidak melocet, langsung bertanya. Silakan. Mumpung ada ini manggil beliau di juga enggak mudah ini. Mumpung ada ini, ayo. Silakan. Rasain dulu, siapa nih? Duluan. Pak Pur apa Pak? Siapa nih? Assalamualaikum, Ustadz Sam, mohon Ya, izin tanya. silakan Pak Setio Budi dari di Tangerang ya? Serang ya? Tangerang. Tangerang ya. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz Anwar. Setia Ustadz. Monggo. Izin tanya. Kan bagi kami semua di sini kan sudah tua-tua, kata lu sudah sepuh-sepuh lah, sudah bau tanah semua. Makanya kita mulai sadar, terus kita mulai ikut ngaji. Artinya apa? Perjalanan keluarga kita anaknya udah mulai pada gede-gede nih. Dan saya karena kita baru belajar kan, kita menjadi sepengin tahu. Oh iya, ada bagian-bagian yang kita terlupakan. Nah, terus caranya ngejar gimana nih? Sementara anak-anak sudah pada gede-gede. Kalau tadi yang Ustadz Anwar ulas, diskursnya kan kira-kira anak-anak itu masih pada kecil-kecil. Jadi karena saya yakin karena Ustadz Anwar sudah paham, jadi mendidiknya sudah sesuai dengan tuntunan Quran kan kira-kira gitu ya, Nak? Ya. Kami kira-kira nih sadarnya baru sekarang nih. Gimana caranya memperbaiki? Subhanallah. Terus Di hari Ahad ini Pak, saya ngisi kajian dari habis duhur tadi sampai maghrib. Habis duhur itu sampai asar kajian Baiti Jannati, itu adalah Baiti Jannati 2, pesertanya suami istri. Kemudian habis asar tadi Baiti Jannati antar benua. Ada yang di Amerika, ada yang di Toronto, Kanada. Subhanallah. Mereka rata-rata usianya di atas 55. Artinya usianya tidak jauh beda dari Bapak ya. Dan mereka adalah orang-orang yang merasa terlambat. Tapi dengan izin Allah, pembinaan 2 tahun ke belakang selama COVID online ini, itu memberikan pengaruh dahsyat dalam kehidupan mereka. Dan untuk mempercepat proses hanya dengan mukjizat Al-Quran. Tidak bisa dengan yang lain. Kemudian dengan display. Maka sekarang hari ini, kemarin ada murid saya berangkat ke Amerika untuk dakwah di sana. Teman-temannya, anaknya, dan saudara bahkan kemarin ke Jerman, ke Swiss, dan seterusnya. Ke Eropa. Dan kemudian yang di Toronto, Kanada. Bahkan kemarin dari Kanada sampai pada ke sini. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat dalam pembinaan agama, dan juga karena dalam Islam ada istilah taubat, at-taibu kamala matambala. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Sedangkan orang yang tadinya kafir dengan syahadat itu al-Islam yahjubu maqablah, dianggap dia zero, nggak ada kesalahan. Maka saya banyak membina para mu'allaf dari Inggris ya, kemudian juga dari Malaysia banyak sekali. Gitu kan, saya banyak membimbing para mu'allaf yang mereka dengan izin Allah melakukan lompatan-lompatan yang cukup dahsyat.
Gitu kan. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak harus punya kurikulum yang terstruktur, terukur, dan teratur. Dan yang paling penting Bapak harus menguasai apa kewajiban seorang hamba sebagai ayah dan sebagai anak. Karena itu nanti terjadi akselerasi, percepatan. Apalagi anak-anak yang kemudian dunianya sudah lain, Pak. Obsesinya lain, visinya juga lain. Ternyata semua visi yang berbeda tadi ketika anak bisa diajak sholat berjamaah dan sholat malam, Pak, itu cepat sekali proses untuk receiving-nya. Ya, receiving new culture. Ya, culture baru itu ternyata sangat mudah. Dan dengan izin Allah berarti orang tua juga kalau ingin jadi medan magnet harus menaikkan amalannya. Kalau Bapak itu tilawah sehari 3 juz itu baru tilawah pribadi, maka kalau jadi medan magnet tilawahnya harus 5 juz. Itu contoh. Kalau tidak bisa tilawah, gunakan mendengar. Pakai speaker, ini kayak ada speaker kayak gini, gunakan untuk mendengar tapi fokus tidak sambilan. Kenapa? Ini energi terkuat. Subhanallah. Sehingga kemudian orang yang kemarin ribut antara anak dan istri, anak dan orang tua, suami dan istri, dengan izin Allah sekarang mereka banyak bersatu. Dan saya paling mudah menyatukan mereka ketika dibimbing sholat malam, Mbak. Karena suasananya tenang, yang begitu disampaikan materi. Bahkan ketika saya umroh itu banyak untuk keluarga. Satu keluarga berangkat umroh, ditemani, dibuatin program. Kemudian program setahunnya kemudian apa gitu kan. Sampai seperti itu. Karena di perjalanan ini mudah berkomunikasi, tidak terkesan menggurui. Lebih banyak kisah dan cerita, kemudian bimbingan-bimbingan di suatu kondisi. Nah, itu termasuk kemarin ketika di Kuala Lumpur, itu keluarga-keluarga kumpul. Dan bahkan subhanallah ada orang yang hebat sekali, tapi komunikasinya tidak diterima di keluarga. Dia banyak diapresiasi di mana-mana. Hanya keluarganya yang tidak terima dia. Bahkan saya kemarin harus tangani seorang dokter komunikasi yang tidak bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Saya juga heran, Anda tuh waktu disertasi dulu bagaimana Anda ujiannya gitu. Ternyata dengan pasangan, ternyata komunikasi tadi diaplikasikan di luar, tidak diaplikasikan di rumah. Dia cukup waktu dengan orang, tidak cukup waktu dengan keluarga. Maka kenapa tadi saya ajak membuat program weekend tadi, ketika jarang kumpul tadi harus buat program, tapi ada sholat malamnya. Setahu saya itu yang paling efektif selama saya menangani banyak kasus keluarga. Dan dengan izin Allah waktu itu tadi yang sudah pisah, bisa kembali lagi. Ada yang benci kepada orang tuanya karena salah display, 48 tahun diajak ngaji, dipahamkan bacaan sholat, ternyata setelah saat itu dia sayang kepada orang tua. Itu memang kita harus mulai berjuang lebih cepat dan punya lingkungan yang kuat, ya, karena kita harus jadi medan magnet. Itu baru anak, belum bicara keluarga besar. Banyak sekali ketika orang sudah belajar agama, ketemu keluarganya pada kaget, karena keluarganya nggak ngerti agama. Apa ya dibiarkan, harus berjuang dan berkorban. Maka hasil itikaf tadi kemarin, banyak yang pulang, ya ke Surabaya misalnya, ternyata keluarganya nggak ngerti ngaji, dikumpulin, diajak ngaji, kemudian saya pandu untuk buat program bulanan, dia harus pulang. Termasuk dari Palembang kemarin, dia harus pulang setiap 1 bulan sampai 3 bulan. Seperti itu. Jadi nggak boleh, harus dibuatin program selama setahun itu apa saja. Terstruktur, terukur, teratur. Nah itu harus ada pemandu, nggak bisa enggak. Gitu kan. Nah kemudian ketika ada kata-kata atau keinginan penyampaian kepada anak yang tidak bisa disampaikan kepada anak, harus melibatkan orang ketiga. Dan ketika untuk bagaimana ketemu dengan orang ketiga, ini perlu membuat skenario, Pak, supaya tidak terkesan anaknya apa diguruin. Karena ada anak yang tidak mau diajak ketemu ustadz atau tampang ustadz. Makanya saya sering ketemu dengan anak-anak itu kadang di restoran, di lapangan tenis, di golf, ya macam-macam gitu kan. Karena yang penting mereka adalah nanti paham apa yang diinginkan orang tua. Gitu kan, untuk menyamakan frekuensi keluarga. Sampai seperti itu, Pak. Subhanallah. Dan itu insya Allah boleh dicoba. Dan hampir setiap hari saya nangani kasus keluarga. Ya, termasuk malam ini kayaknya. Iya, keluarga nih. Iya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ya. Tamunya pada ketawa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mas Cio, jadi paham Pak ya? Hingga praktek nanti Ya. mungkin lebih paham sampai nyepeda saka Tangerang ya kan, langsung ning daleme beliau janjian tapi Siap, nyepeda insya bareng Allah. karo istrinya sama anak itu. Nah, kalau hari Ahad tadi adalah sama apa kayak Baiti Janati suami istri, Pak. Kalau hari Kamis itu hanya istrinya, kalau hari Jumat malam hanya suaminya. Karena ada kewajiban suami yang ketika diajarkan istrinya nggak pengen dengar. Atau sebaliknya sang istri tadi pengen diajarkan suatu ilmu yang suaminya nggak pengen dengar, gitu kan. Nah, ada 3 pengajian yang saya buat untuk keluarga, Baiti Janati suami istri, kemudian Samara itu istri saja, kemudian lelaki mengaji untuk suami saja. Sehingga dengan izin Allah ya mereka sering offline di sini dari berbagai macam tempat ya Indonesia atau dari negara, bahkan itu dipraktekkan di banyak lembaga pendidikan ya untuk aplikasi mereka, termasuk untuk para pendidik, dosen, guru dan seterusnya.
Matur suwun Ustaz, matur Nggih, suwun. sami-sami. Nggih, cukup. Antum masih ketutup itu, Ustaz. Iya, aduh, lali. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustaz Anwar yang telah berkenan meluangkan waktunya. Sibuknya luar biasa beliau itu dari pagi sampai dengan malam hari ini. Tapi tetap bisa main tenis ya. Masya Allah, Ya. besok pagi-pagi ngumpulin di lapangan main tenis gitu kan. Ya, terima kasih kembali Ustaz Anwar, matur nuwun sangat, matur nuwun. Matur nuwun. Untuk selanjutnya ingin bisa live duluan. Untuk Bapak Ibu yang nanti pengen kok ini silakan nanti bisa hadir di offline beliau, di rumah beliau ya kan. Janji sama kita sama-sama ke sana boleh gitu ya. Baik, terima kasih kami sampaikan pada jamaah sekalian. Semua peserta dari Bapak dan Ibu-ibu, sampai jumpa di pertemuan kita di kajian pekan yang akan datang. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat dan salam berkah mulai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin pamit Ustaz. Izin pamit dulu Ustaz, matur suwun teman-teman, sugeng dalu izin pamit. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الله Abatasa Jaha Khodasa وأصلح لي شأني كله